Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Demereni, absen 31 dari kelas 12 IPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI yang terdapat pada pembelajaran PPKN bab ketiga. Di sini saya akan membawakan judul yaitu Kunci Negara Maju adalah Perkembangan Iptek. Pertama-tama, sebelum itu kita akan membahas lebih dahulu apa itu pengertian dari iptek. Iptek atau yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan teknologi akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Setelah itu, landasan konstitusional mengenai iptek itu sendiri di negara Indonesia berada di pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian iptek akan selalu berkembang karena hal itu disebabkan melalui kecerdasan manusia yang akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Hubungan yang terjadi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan dengan di mana ilmu pengetahuan harus sejalan dengan teknologi yang berfungsi agar hal tersebut dapat bisa mengikuti zaman. Jika teknologi berjalan dengan tidak sejalan dengan pengetahuan, maka kita akan mengalami ketinggalan zaman. Sedangkan jika sebuah pengetahuan tidak sejalan dengan teknologi, maka dengan itu informasi juga akan lambat untuk didapatkan. Kemudian saya akan membahas mengenai dampak positif dari iptek itu sendiri. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Kemudian selain dari dampak positif, saya juga akan membahas tentang dampak negatif dari iptek itu sendiri. Yang pertama, produk lokal makin terdesak dan sulit untuk bersaing. Karena setelah berkembangnya iptek, kita jadi tahu produk dari luar negeri, jadi kita lebih minat untuk membeli barang dari luar negeri daripada barang dari Indonesia itu sendiri atau barang lokal. Yang kedua, mempengaruhi pola berpikir masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, banyak menimbulkan berbagai kerusakan di Indonesia karena Indonesia itu sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber istilah dan kosakata. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang banyak sekali bahasa-bahasa yang timbul yang sering digunakan oleh anak-anak muda atau biasa kita kenal bahasa gaul. Kalau anak-anak muda sekarang lebih suka menggunakan bahasa gaul, kedepannya bahasa dari Indonesia itu sendiri seperti bahasa daerah akan terkikis dan lebih tidak sering digunakan karena mereka sudah mulai menggunakan bahasa gaul. Dan itu sangat berpengaruh negatif terhadap kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kelima, ada perekonomian akan dikuasai oleh orang asing, cepat atau lambat. Kemudian, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Dan yang terakhir, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, ada juga dampak apabila suatu negara seperti contohnya negara Indonesia tertinggal iptek, yaitu apabila Indonesia tidak ikut mengembangkan iptek, Indonesia akan lebih tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Iptek dapat dikatakan sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia dari negara itu sendiri. Kemudian ada faktor perkembangan iptek di Indonesia. Kenapa bisa tertinggal? Yaitu perkembangan iptek di Indonesia tertinggal karena masih banyak terbatasnya orang dari Indonesia yang mendapatkan hak untuk belajar atau pendidikan yang layak, terutama masih banyak orang di Indonesia yang kurang berpendidikan tinggi. Kurangnya keinginan yang berasal dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang berada di Indonesia untuk melakukan peningkatan ahli teknologi, kurangnya inovasi teknologi yang berarti
yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.